senang sekali kita bisa bertemu di meja bundar Solo Bicara Solo. Saya Dinari Wibowo. Oke, saya Potan Rambe. Saya menemani Mbak Dinari Wibowo dan kebetulan kita kedatangan tamu agung kita. Saya Yunus, temannya Mbak Dinari sama temannya Mbak Potan. Pokoknya kita Teman-temanan. Iya. Teman-temanan. Iya, Mas Yunus ini adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024. Ya. Iya. Mas, kita akan ngobrol tentang Solo. Iya. Solo terutama apa nih Bang? Pariwisata. Pariwisata, ya. Iya. Ini kita lihat kalau Solo emang punya pariwisata? ada Mas. Ada. Wisata religi ada. Ayo. Kuliner pasti Ada. ya Bang ya. Heritage ada. Oh iya, banyak ya ternyata. Yang kita nggak punya tuh Pantai. iya. Betul. Hutan. Gunung. Makanya pada melipir ya. Iya. Karanganyar, terus Pindah Karanganyar. umbul-umbulan Betul. kita juga nggak punya Mas ya. Ya. Nah ini kalau kita lihat pariwisata di Solo ini termasuk yang nomor 2 kan. Yang nomor 1 Klaten kalau di 2000. Solo Raya. Solo Raya, yang di ya. Klaten karena mungkin umbul, Ya, candi ya. dan sebagainya. Ya. Ini Mas Yunus melihat ini seperti apa? Aku malah kaget kalau Solo di urutan kedua. Oh. Ada datanya dari BK tahun 2023 Iya ya, artinya gini, apapun itu kalau publik kita sekarang ini ditanya tentang potensi pariwisata di Solo atau kamu mau wisata Solo kemana sih gitu? Iya. Yang tadi disebutin saya kan nggak ada. Tamangu, Iya. Itu. Solo ya. Iya. bukan Solo. Betul. Yang sekarang sedang menonjol di Solo salah satu pariwisatanya adalah masjid. Yes. Iya. Yang tadi disebutin itu aku nggak anak-anak sekarang kalau ditanya nggak ke situ deh kayaknya. Iya, betul. Nggak ada mau. Jadi memang kalau Solo ini sebenarnya cuman ini aja mengambil keuntungan dari potensi pariwisata di Solo Raya. Oke. Karena itu yang bisa disediakan Solo di hotelnya, Iya. ya, di kulinernya, kemudian di souvenir-souvenir yang lain. Iya. Ya, ada batik, ada macam-macam. Belanja ya. Jadi mereka pariwisatanya ke Tangmangu, ke Kemuning, ke Umbul, ya di Klaten, kemudian ke pantai di Wonogiri gitu. Nginepnya di Solo, makannya di Oke, Solo, bisa. ngobrolnya di Solo. Iya. Nah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau di konsep dulu ya, kita konsep di Provinsi Jawa Tengah itu, ini namanya pengembangan kawasan. Pengembangan kawasan ya. Subokasto Wonosraten. Jadi Solo Raya ini disebut sebagai Subokasto Wonosraten. Satu kesatuan pengembangan infrastruktur, pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan lain. Kenapa ini digabung-gabungin? Karena ini memang saling mendukung. Iya. Kalau kita ke Klaten misalnya, habis bercebur ria di umbul-umbul dan macam-macam, mau nginep, mana ya? Mana ya? Solo. Tangmangu sekarang udah ada ya, udah banyak hotel. Tapi kalau di wilayah ke Karanganyar Utara, ke Kemuning misalnya, ya, belum ada juga. Itu. Ini jadi memang untuk Solo memang mengambil kekuatannya di situ. Ya. Apakah nanti ada kemungkinan tiap daerah juga ingin mengembangkan sendiri kan nggak pengen dong larinya ke Solo gitu. Ya. Itu gimana Mas? Ya itu menjadi salah satu tantangan menurut saya bagi kota Solo. Ya, karena kota Solo itu kan yang dijual memang jasa. Iya. Salah satu sumber pendapatan terbesar di Solo itu di APBD-nya itu di jasa, di sektor jasa. Dan oleh karenanya memang harus saling kolaborasi Iya. dengan daerah-daerah yang lainnya. Iya. Saya kira meskipun di daerah-daerah lain itu akan mengembangkan infrastruktur baru misalnya perhotelan dan sebagainya. Tetapi ini nggak bisa menampung. Kalau Karanganyar kan orang yang ke Karanganyar aja. Iya. Sragen orang ke Sragen aja. Tapi Solo ini bisa menampung dari semuanya. Iya, dari Bahkan orang yang mungkin kemalaman dari Jogja mau ke Surabaya atau apa, pilihannya Iya. ke sini. simpelnya di sini. Iya, iya. Saya kan Mas pengalaman lah, terutama ya di DPR, DPRD. Saya mau ini Mas, saya lihat kan perkembangan wisata Solo dan sekitarnya, bahkan Jawa Tengah, perkembangan wisata itu sangat amat maju. Saya ingat sekali, saya kuliah di sini tahun 80. Objek wisata tuh di Solo hanya keraton. Terus kami mahasiswa objek wisata sedikit lagi ke Jogja.
Tawangmangu. Dulu yang namanya Umbul Ponggo, apa semua itu belum ada. Terus tiba-tiba sekarang hampir semua kecamatan saya lihat punya nih. Nah, terus yang jadi masalah juga hampir banyak yang korupsi, keributan apapun waktu di pengelolaan. Ada yang ini pengelolaan ini apa semua. Ya. Mas, ini gimana Mas tentang SDM ini? Apakah umpamanya kita mesti adakan umpamanya, kan saya lihat belum ada nih prodi wisata. Memang ada akademi pariwisata, tapi belum ada yang berani mungkin prodi wisata desa, manajemen wisata desa. Lebih detail lagi. Lebih detail. Itu gimana Mas? Kalau menurut Mas sebagai orang yang cukup berpengalaman lah di bidang ini. Ya, kalau kita melihat pengembangan sektor pariwisata dari tahun ke tahun ya. Jadi sebenarnya dulu itu potensi-potensi itu sudah ada memang. Iya. Tapi kemudian tergarap dengan baik itu baru dekade 10 tahunan terakhir. Kita punya dulu di DPR di provinsi itu punya konsep tentang desa wisata. Iya. Jadi kita mengeluarkan APBD Iya. bagi desa wisata yang sedang punya potensi yang akan dikembangkan itu kita kasih input dana 100 juta. Kayak misalnya di Umbul Ponggo itu ya, itu kita kasih alokasi dana 100 juta untuk dikelola menjadi desa wisata. Dan setelah itu dikembangkan, ya, mereka bisa mengembangkan gitu. Jadi kemudian ada yang berkembang dan seterusnya bisa mendapatkan bantuan sampai 1 miliar per desa. Itu kalau potensi pariwisatanya digarap beneran. Kenapa pariwisata kita konsep seperti itu? Memang karena pariwisata ini punya efek domino yang luar biasa. Ya. Pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, kemudian industri-industri yang lain tumbuh berkembang, lapangan pekerjaan, pajak, macam-macam. Banyak banget yang bisa kita dapatkan dari situ. Makanya ini di-push. Satu itu. Yang kedua, kita juga punya penguatan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Yang itu juga diberi uang stimulan. Banyak di antara BUMDes ini yang kemudian karena melihat potensi di dalamnya itu wisata, makanya BUMDes itu kemudian mengembangkan usahanya wisata. Itu beda ya Mas sama yang tadi 100? Beda. Beda. Jadi ini di bawah Kementerian Pariwisata, di bawah Dinas Pariwisata, ini di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Gitu. Jadi ada dua dinas yang kemudian mendorong desa ini tumbuh berkembang, istilahnya mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di masing-masing. Nah, oleh karenanya kemudian tadi dilihat banyak perkembangan dan sebagainya. Yang bagus-bagus ya, yang kayak di Ponggo dan sebagainya itu bisa 14 sampai 15 miliar per tahun pendapatannya. Jadi dia punya dan sekarang ini mereka punya target bagaimana caranya satu keluarga satu sarjana. Dan ini didorong kalau tadi misalnya bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi misalnya, dia bisa aja diarahkan ke pengelolaan sektor pariwisata. Dia punya dana untuk itu, untuk membiayai anak-anak kampungnya untuk bisa sekolah dan sebagainya. Termasuk di BUMDes itu juga ada dana 20 juta di awal, kemudian ada 100 juta, ada 500 juta dan seterusnya. Jadi ini memang cara DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan desa. Cuman memang tantangannya tadi, ketika kita imannya itu nggak begitu kuat, melihat potensi yang luar biasa itu, yang terjadi memang penyalahgunaan kewenangan. Kayak yang sekarang sedang ditangani Kejaksaan di Karanganyar, itu kasus lama sebenarnya, yang bertahun-tahun tidak clear, baru kemarin-kemarin kemudian bisa tertangani dengan baik. Itu Jumok itu, kalau hari Sabtu itu bisa 50 juta sehari. Kemudian kalau hari Minggu bisa 75 juta. Satu bulan udah bisa kelihatan. Udah kelihatan. Makanya kalau imannya nggak kuat. Iya betul. Iya. Bikin selain penanganan yang tidak tepat, masalah apa lagi yang bikin nggak? Kan yang berkembang kita lihat ada beberapa, tapi ada beberapa juga yang nggak nonjol gitu. Yang kalau evaluasi kita ya, kebetulan saya di Komisi A itu juga membawai Dispermades Dukcapil yang tadi tentang BUMDes. Iya. Kebanyakan BUMDes kita itu latah. Jadi gini loh, teori awalnya itu pembangunan itu berbasis kepada dua hal. Mau menentukan usaha. Pertama market, ya kan? Dia mau, aku mau bikin kolam renang. Di situ ada nggak pasarnya?
Yang kedua, potensi sumber daya alamnya. Oh, ini airnya melimpah kayak di Bongko. Kita bikin ini dan sebagainya. Nah, seringkali yang kita dapatin itu, mohon maaf ini, teman-teman di BUMDes ini pertama, SDM yang ditunjuk ya orang-orang yang mau. Karena kan merintis usaha awal itu, belum ada apa-apanya. Ya, belum kelihatan. Belum ada apa-apanya. Iya. Kalau yang profesional, yang bagus-bagus itu pasti banyak yang nggak mau. Iya. Akhirnya, mohon maaf, sudah sepuh-sepuh, pensiunan, Iya. pokoknya jalan. Iya. Inovasi, gagasan ke depannya Belum ada. belum ada. Itu satu. Yang kedua, tadi kemudian asal bikin ini, asal bikin apa ya, ya bikin Program. usaha lah. Yang penting ada, karena kan ada stimulan dari Iya. pemerintah Pemerintah. nih. Rugi kalau nggak dibikin. Iya. Iya. Tapi ininya juga ada, padahal mestinya ini ada dulu, baru kemudian mereka mau bikin apa. Iya. Nah, yang selanjutnya memang menurut saya inovasi. Jadi inovasi. Iya. Kita itu kan, mohon maaf ya, wisatawan kita itu kan obor belara. Yang baru mana itu kan Oh iya, suku sana semua. sana semua. Iya. Kalau ini udah bosenin, Beda. pindah aja. Iya. Nah, bikin ini tidak bosen ke sini terus itu yang Iya. Iya. butuh ini. Oke. Itu jadi permasalahan berikutnya ya, setelah kreativitas, Iya. pertahan tadi, terus mempertahankan pasarnya ya. Ya, Iya. ya. Itu butuh ilmu, Iya. maksudnya itu Iya. butuh ilmu yang tadi saya sepakat kalau ada perguruan tinggi yang kemudian nanti mahasiswanya ya pengurus-pengurus itu aja. Ya, orang-orang sekitar sana. Iya. Pengurus-pengurus BUMDes, Iya. di situ. Karena itu memang problem mereka Iya, utama. iya. Saya sempat mengusulkan itu dulu, misalnya gini, ini ada BUMDes pengolahan sampah. Iya. Nah, pemerintah provinsi kalau mengadakan meeting itu basisnya per kabupaten kota. Saya usul, kenapa harus kabupaten kota? Nggak nyambung. Kecil lagi harusnya. Harusnya berbasis pada topiknya masing-masing. Kumpulin sampah jadi satu, Iya. BUMDes sampah. Ngobrolnya nyambung. Iya. Gitu. Nanti kalau mau sekolah ya sekolahnya. Iya. Iya, harus detail gitu ya. Begini, Mas Yunus, tadi setelah kita ngomong kita lanjut tentang kan pengelolaan ini kan suatu, saya percaya juga sebagai akademisi gitu Mas ya, bahwa yang membuat negara kita ini nanti tetap hidup bertahan lama itu para wisata. Karena yang namanya tambang itu kan ada waktunya habis, terus apa habis. Dan ini saya melihat kalau saya jauh-jauh Singapura para wisatanya, terus tapi saya yang lebih kagum itu sebetulnya Spanyol. Mereka itu menjual wisata peninggalan dari zaman-zaman dulu. Dan bahkan kemarin saya dengar Spanyol dan Italia penduduknya sekarang protes. Penduduk aslinya protes karena wisata terlampau banyak datang. Harga Mereka- lokalnya terpinggirkan. Terpinggirkan. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa menikmati. Nah, terus saya pernah tanya, gimana? Oh, kami yang namanya untuk pelaku wisata itu ada pendidikannya. Tapi pendidikannya, seperti tadi kita ngomong-ngomong waktu break itu hanya semacam short course, Mas. Jadi apa yang kurang? Oh, etika komunikasi. Etika apa, komunikasinya apa? Yang mulai dari komunikasi verbalnya sama non-verbalnya. Nah, jadi karena mungkin di masyarakat dulu di sana kan yang namanya ini ya Mas ya. Jadi tidak ada, ya biasa aja lah gitu. Tapi dengan ada pendidikan itu yang mereka menganggap para wisata ini perlu diladeni dengan baik karena mereka tahu hanya ini yang membuat kami bertahan untuk Cuan ya. hidup cuan itu. Nah, sementara kan di kita Mas banyak ribut, nggak usah juga kayak kasus pantai yang di Jogja, namanya pantai apa itu ya, yang dulu diakuin oleh pihak hotel, pihak ini orang lain nggak boleh ini apa, itu kami punya. Terus kasus yang yang kita lewat main air itu apa tuh namanya tuh, yang di Gunung Kidul. Tubing. Wah, Tubing gitu juga kan dulu masalah. Ini kami punya, Main kalian nggak claim pu- ya, Bang, ya? Ya, main claim. Nah, sebetulnya klaim-klaim itu tidak perlu ada, Mas ya. Kalau ada SDM yang bagus. Nah, kira-kira gimana, Mas? Menurut Mas supaya kita Solo sekitarnya, dan saya yakin Solo sekitarnya untuk masa depan itu hanya pariwisata, dan kita punya, Mas. Di tempatnya Mas ada Peticanthropus erectus Sangir. Itu Mas kadang-kadang orang
luar negeri yang lebih tahu daripada Kita warga lokal. kita. Ya. Nah itu gimana Mas untuk SDM-nya ini Jadi khususnya? kalau apa ya, bicara soal SDM di pariwisata itu kan yang pertama pelaku. Iya. Tadi ada persoalan SDM di pariwisata soal tadi kreativitas, Iya. ya, kemudian inovasi dan Iya. sebagainya di situ. Butuh sekolah, ya short course lah ya, Iya. kursus singkat tentang bagaimana itu dan sebagainya. Iya. Yang tidak kalah penting juga adalah penguatan SDM di masyarakat kita. Karena kalau kita ngelihat pariwisata di Indonesia itu atau bahkan di banyak tempat itu daya dukung masyarakat itu penting. Contohnya begini, ada destinasi wisata yang ketika masyarakat di sekitarnya itu, mohon maaf misalnya berperilaku preman dalam tanda petik, Oke. itu orang meskipun di situ bagus destinasi wisatanya, tapi orang jadi enggan datang ke situ. Iya. Misalnya berperilaku jorok juga misalnya, Iya. ya, kumuh macam-macam gitu. Nah itu juga perlu edukasi. Ya. Dan itu yang kemarin di kita di Provinsi Jawa Tengah ada yang namanya gerakan sadar wisata. Itu gerakan untuk menyadarkan masyarakat bahwa, hei masyarakat, ini wilayahmu itu ada potensi wisata loh. Iya. Kalau banyak orang berkunjung begini akan memberikan benefit ekonomi begini dan seterusnya. Tapi tolong ini dijaga. Kamar mandinya, lingkungannya, ramah tamahnya masyarakat sekitar dan seterusnya itu menjadi concern yang terus dikembangkan. Nah ini yang saya kira menjadi PR di Solo. Tadi cerita soal sejarah atau peninggalan Solo kan gudangnya. Iya. Solo gudangnya. Cuman pertanyaannya kan yang harus kita nanti juga harus menjadi PR wali kota besok yang mau kepilih ini. Iya. Kenapa menjadi tidak menarik? Iya. Itu yang harus kita cari. Minatnya gitu. masyarakat ke sana Padahal itu kecil. kalau kemarin saya misalnya di Uzbek ya, dalam Uzbekistan. rangka untuk Nah. penguatan pariwisata itu, di sana itu yang namanya kota tua Bukhara, itu yang dolan ke sana banyak banget. Orang cuma pengen ngelihat rumah-rumah kuno. Tapi di situ kenapa yang menarik? Karena ada sejarahnya. Jadi orang di situ bercerita tentang bagaimana ini dulu, bagaimana ini dulu. Orang tertariknya begitu. Kita kan cuma ngelihat keraton. Iya. Di sini cuma keraton. Nggak Tapi digali apa sih lagi. hebatnya di Iya, keraton iya, itu iya, apa? Iya. Itu yang nggak pernah Nah ini PR bagi teman-teman kita yang besok di pilkada lah, bagaimana merumuskan pariwisata karena memang itu kunci di Solo itu. Jasa pariwisata di Solo itu sumber pendapatan yang andalan. Nah kalau apalagi nanti dikolaborasikan, misalnya saya dulu pernah ada usulan paket wisata Napak Tilas. Oh, nampak jelas. Mangkunegoro, itu kan ada Raden Mas Said itu. Ya. Dulu tuh kelilingnya kemana sih? Kok kemudian di Karanganyar ada Ting apa? Yanti, Iya. ada Mengadek. Iya. Mengadek itu ada 7 mata air yang berbeda-beda. Konon ini putri-putri yang mengikuti Raden Mas Said. Raden Mas. Terus kemudian kenapa dia sampai ke Giri Bangun, Giri Layu dan seterusnya Iya. dimakamkan di situ dan seterusnya. Ini kan nggak pernah ada yang cerita. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga objek wisata air pemandian Pablengan di Matesih Karanganyar itu sepi, Nggak menarik. ya? nggak menarik, karena nggak ada. Nggak ada ceritanya Mas Orang ya. lihatnya cuman. Iya, iya. Betul. Nah kalau ini dikemas, mungkin itu tadi ada paket Napak Tilas, Raden Iya. Mas Said. Nanti Napak Tilas siapa lagi kan Banyak boleh lah, yang iya, yang iya, yang iya. ngetop-ngetop di sini kan Iya. banyak itu. Ditelusuri gitu, itu bisa jadi paket. Bisa jadi paket. Yang Itu dulunya sudah mulai dilempar Mas, sudah pernah dilempar. dulu saya pernah ngelempar itu, tapi belum ada ini. Belum ada respon lagi. Iya belum. Dulu saya pernah melempar itu waktu ada gerakan sadar wisata. Saya waktu itu masih jadi staf ahli di DPR RI. Iya. Ada program pariwisata di Karanganyar. Saya tunjuk di situ untuk melakukan gerakan sadar wisata. Dan saya lemparkan waktu itu. Kenapa saya tunjuk di situ? Karena ini sebenarnya menarik. Iya, betul. Orang wisatanya itu Iya. nggak hanya di Solo, di Mangkunegaran, tapi Iya. kemudian menelusuri Iya. Mangkunegaran ini kemana sih? Iya. gitu. Akhirnya semuanya dapat benefit, Iya. Iya. sambung menyambung gitu. Ini kalau misalnya diulang kita tawarkan lagi gitu kemana? Siapa yang harusnya nangkep ini Mas? Ya Ini sayang teman-teman, banget kan kalau nggak di. sebenarnya bisa pertama ya, Swasta yang jelas bisa ya. di pemerintah kita Iya. antara Solo dengan Karanganyar dan sekitarnya. Kemudian swasta.
kan bikin paket-paket Iya, itu kan paket, bisa ya, betul. bisa teman-teman kita di swasta. Nanti di pemerintahnya itu ya backup gitu, sejarawan Iya. ya bisa mengulik sejarah itu Sejarahnya, gimana ditata ini penulis-penulis. Iya. Ini coba dia dibikin tulisan. keren ya. Oh, Iya, bagus itu betul. termasuk tadi kita punya sebenarnya Sangiran itu pusat apa ya Sejarah, peradaban ya, sejarah. Iya, itu yang, hebat itu. yang kita nggak pernah datang ke situ malah karena Nggak mungkin tertarik malah iya. sama, iya. karena mungkin lihatnya paling cuman apa tulang-tulang Iya. gitu kan. Iya. Tapi nggak ini. Karena nggak ada cerita Nggak ada cerita. di belakangnya Nah, itu kan. saya di periode ini kebetulan dulu saya masuk di pansus pansus rencana tata ruang wilayah Jawa Tengah. Aja. Nah itu pansus itu bertugas tentang bagaimana menyusun konsep Jawa Tengah ke depan. Iya. Nah salah satu yang saya munculkan pada saat itu daya dukung masyarakat terhadap Sangiran. Jadi gini, ini cerita di daerah Sangiran itu kan ini ada yang wilayah Sragen, kemudian di sini ada yang wilayah Dayu itu yang wilayah Iya. Karanganyar. Karanganyar. Nah Dayu dan sekitarnya ini masuk di Kecamatan Gudang Rejo, Mojosongo ke arah Iya. sana itu masuk kawasan cagar budaya. Artinya apa? Masyarakat tidak boleh mengeksploitasi lahan Iya. terlalu besar karena itu cagar budaya. Nah, masyarakat itu mengeluh, kami dapat apa dari lahan kami? Nah, saya mengusulkan di dalam konsep itu pemberian reward terhadap masyarakat yang wilayahnya masuk sebagai cagar budaya. Rewardnya itu bisa misalnya penguatan ekonomi di bidang yang lain. Iya. Agar apa? Agar yang namanya cagar budaya tetap terawat dengan baik, tapi ekonominya masyarakat jangan Jangan diabaikan iya, juga. betul. Nanti lama-lama kalau dia Nggak mau. nah ini nggak mau juga kan, daripada saya miskin Iya. melindungi cagar budaya dan seterusnya, dan itu bisa diterima. Nah artinya sesungguhnya kalau konsep-konsep tentang bagaimana penguatan masyarakat dan bagaimana sektor pariwisata ini bisa rakyat kita kebanyakan bisa merasakan garis sambungnya, Iya. itu insya Allah semuanya akan mendukung. Benar ya Mas, kekayaan kita tuh sebetulnya untuk wisata sangat banyak. Banyak. Mulai dari yang positif sampai yang negatif. Ya, di Sragen juga kita zamannya saya Gunung Kumukus itu kan jelek sekali Mas. Ya. Tapi kemarin saya melihat Gunung Kumukus Udah ini berubah. ditata lagi dengan ini ya. Nah, itu juga saya kira termasuk yang berhasil karena saya dengar, apakah ini saya coba konfirmasi, ternyata PAD-nya juga lumayan Mas sekarang dari Gunung Kumukus. Padahal yang ini kan yang positif. Kalau dulu yang negatifnya kan itu kan sebetulnya kalau dikelola yang jelek dalam tanda kutip bisa menjadi plus, apalagi yang lain. Nah, kayak kemarin ya saya bingung kenapa sih di Sragen itu Mas, itunya gading gajah. Gading. Saya tuh pertama bingung Mas, ini apa? Ini apa? Tak bilang Sragen, waktu itu kan saya tinggal Surabaya. Kalau tiap mau kesini lewat. Ya. Diceritain ternyata itu dan peninggalan itu Mas sebetulnya masih banyak, rakyat tuh masih sering ketemuin ya Mas ya. Iya. Nah tapi saya lihat tadi seperti tadi itu Mas, kita emang kurang cerita. Jadi sesuatu itu tidak dijelaskan, coba ada gading. Berhenti, ya. Ada gading di mana? Di Sangiran. Iya. Ada manusia purba, ya Pak, manusia kera berdiri tegak ya. Pithecanthropus erectus. Udah. Berhenti di situ aja. Berhenti. Iya. Nah, Tapi sebenarnya udah ada upaya-upaya kesana sudah ada, Sudah tapi ada belum, Mas? nggak boom gitu loh Mas. Kayak Ya. lihat kan udah mulai diperbaiki. Karena gini, kelemahan kita di penyampaian promosi itu mengikuti apa yang dipikirkan oleh teman-teman di dinas. Tidak memikirkan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran anak-anak kita. ya umum ya Mas. Jadi Ya. harus ngikutin itu. Kalau nggak ngikutin, ya sekarang itu kalau nggak menarik dikit lewat, dikit iya. lewat, Iya. lewat. Karena banyak pilihan Dan kan. pilihan. sekarang. Iya, Jadi iya. harus dipaksa untuk kemudian saya gini tadi Bang Peta sempat menyinggung tentang Pancasila misalnya. Saya pernah memberikan usulan itu gimana kalau pendidikan Pancasila itu kalau sama seperti kita zaman dulu harus penataran P4 berjam. Wah, Nggak jalan ya. nggak jalan. Cocok berarti, Bikin ya. aja video singkat itu Iya. tentang Pancasila, tentang implementasi Pancasila. Yang singkat-singkat aja
happy. Iya. Yang happy karena anak-anak Iya, sekarang sekarang yang yang happy. itu, iya. Kalau nggak yang happy, aduh lewat Betul. lah gitu. Bikin yang singkat-singkat gitu, termasuk promosi pariwisata. Iya. Bikin yang singkat-singkat, yang di sana ada apanya itu jangan kemudian yang ditonjolkan bahasa-bahasa Jadul. asing-asing, bahasa-bahasa jadul. Iya, Yang kira-kira anak muda kita ini penasaran. Iya. Kayak seperti misalnya apa ya, pengemasan objek-objek wisata baru yang sekarang dibikin oleh Iya. teman-teman di industri pariwisata, misalnya di pantai dan sebagainya, itu kan yang dimunculkan bukan apa eksplorasinya, bukan Iya. malah kamu kalau kesana bisa foto sama ini loh. Oh, iya. Ini berarti butuh influencer muda ya. Iya. Ke sana ya. Betul. Kurang, karena mungkin mereka juga nggak tertarik mas. Nggak tertarik, Nggak tertarik ya. Iya. Ini yang harus dimunculkan lagi berarti. Oke. Iya, betul. Saya juga sering gini sama mahasiswa, sama anak muda tentang Solo lagi nih Mas, balik Solo. Solo itu juga sebetulnya banyak sejarah, selain sejarah kuno, sejarah modern juga banyak Mas. Ya. Yang dimulai 45. PGRI itu berdiri di Solo, PWI berdiri di Solo, PON pertama ada di Solo, radio pertama di Solo, Mangkunegaran, Monumenter sebenarnya, Lokananta malah di Asia. Itu juga sebetulnya kalau di kayak Jalan tadi Mas ya. bilang, bikin tour apa namanya ya? Napak tilas. Napak tilas. Udah, Itu sebetulnya gitu. jadi plus tadi, tapi yang napak tilas kalau perlu dibawa influencer Ya. lokal siapa Ya. gitu. Iya. Nah, cuman Napak sekarang- tilas bareng Mbak Nyari, Hari gitu kan. Nah, cuman sekarang seperti Mas bilang tadi, saya juga agak tertarik. Ya, tolong ini juga, ini kan bicara-bicara santai ini, Solo bicara Solo, bukan hanya untuk kita-kita aja, tapi untuk masyarakat. Ya, mungkin ada yang baik dari sini, silakan diambil, yang jelek Iya. tidak, untuk ya pemerintahan Kota Solo. Ini kan Ya, ngobrol-ngobrol nanti- santai, kalau mau di apa ya, dekorasi. Dekorasi boleh, Feedbacknya kita Iya, rekam ya. kan? Solo, Sragen, Karanganyar, Klaten. Klaten, Wonogiri, Boyolali, ya kan? Bahas tadi Mas Yunus sudah sempat ulik tentang Uzbek. Nanti kita akan boleh dong Iya. cerita sedikit atau diulik dulu Mas, cerita sedikit tentang nanti kita belajarnya apa, tapi yang Mas rasakan waktu di sana gitu kan. Uzbek itu melihat peluang pariwisata di Asia Tenggara itu sangat serius karena di sana ada peninggalan ilmu pengetahuan Betul. dan yang berkaitan dengan Islam. Sementara masyarakat Asia Tenggara itu suka sekali terhadap wisata religi. Itu yang perlu kita gali nanti, gimana sih mereka antusias banget itu loh. Iya. Mau Iya. ngambil market kita. Iya. Terus kita dapat apa dari sana kan gitu. Iya. Padahal di sini juga banyak sebenarnya. Banyak, sekali yang bisa iya. bisa diambil. Oke. Tuh. Baik, kita masih terbuka juga pastinya untuk warga Solo sekitarnya untuk bisa bicara tentang Solo. Apa sih yang kita bicarakan ini bisa jadi mungkin trigger ya, mungkin Iya. membuka Pemantik, peluang, membuka menjadikan inspirasi. Oh ternyata ada juga yang seperti ini yang mungkin sebelumnya tidak dilirik, Iya. atau macam course tadi. Iya. Itu kan bisa dengan pihak sekolah juga Bang Iya, ya. bisa. Mhm. Iya. Bisa ada peluang nih. Bisa ada peluang nih. Kalau apa ya, kalau mungkin kalau dari aspek pariwisata ini kan apa ya, karena industri kreatif ya, jadi harus banyak banget yang bisa sebenarnya dikembangkan oleh dunia akademisi. Iya. Ya, baik tadi aspek kreativitas, aspek bagaimana memarketingnya, aspek manajemennya dan sebagainya, banyak banget. Iya. Oke. Baik, kalau untuk investasi sendiri, Mas, investasi sendiri dari swasta seperti apa sih kalau yang dilihat Mas Yunus? Kalau yang sekarang berkembang di Solo Raya, itu kan rata-rata justru swasta. Swasta ya. Iya. Ini kan pantai-pantai itu kan bukan miliknya pemerintah daerah. Betul. Pemerintah daerah hanya memberikan stimulan-stimulan untuk desa-desa wisata dan sebagainya, atau memang ada juga beberapa sih yang membangun sesuatu yang baru. Misalnya kalau Karanganyar itu yang viral itu yang jembatan kaca ya. Oh iya. Itu kan orang jadi langsung wow, menunggu-nunggu Iya, gitu iya. kan. Wah, ini ada jembatan kaca menghubungkan ini dan sebagainya. Itu dibangun oleh pemerintah. Nah, yang saya kira sudah banyak ke situ ya. Cuman kalau saya sih sebenarnya kalau pemerintah ini bisa lebih fokus kepada jadi penguatan SDM itu aja
sudah bagus. Bagaimana mengedukasi masyarakat kita sebagai penyedia destinasi wisata, sebagai masyarakat pendukung di area wisata maupun sebagai wisatawannya, masyarakat kita sebagai wisatawan. Karena wisatawan yang baik itu seperti apa dan seterusnya. Dia harus wisatawan kita itu juga harus diedukasi untuk memberi semacam penghargaan khusus ketika dia ketemu dengan destinasi wisata yang bagus-bagus gitu ya, dia harus bagus. Jadi nggak cuma pemilik tempat wisatanya, pemerintah daerahnya, tapi juga orang yang datang harus diedukasi. Saya diceritain sama istri saya. Kebetulan istri saya itu diajak teman-temannya, ibu-ibu juga, yang secara ekonomi mampu, pergi ke Tawangmangu. Terus masuklah ke pasar. Iya. Nah, di sana ketemu dengan penjual, ada cabai dan macam-macam. Cabai hijau, Pak, ini harganya berapa? 15.000. Wah, murah banget ini. Apa yang disampaikan oleh ibu-ibu? Nawarnya luar biasa. Sudah komentar murah, nawarnya luar biasa. Ini saya batin, mikirnya gini, penjualnya itu ini penjualnya pasti mikirnya gini. Katanya Apa benefit yang saya dapat? Iya, betul. Nah, itu maksud saya, edukasi tadi terhadap wisatawan kita itu. Berilah dia penghargaan ketika dia memang menemukan sesuatu yang murah. yang senang, yang Iya, menyenangkan dia. betul. Oh, 15.000 loh, murah banget Pak ini. Udah, aku beli sekian 15.000 gitu. Nggak usah 2.000 aja lah. Udah murah masih ditawar lagi. Aduh, udah gitu. Udah bisa bawa Pak, ini 13.000. Dan Bapak Ibu langsung. Belum lagi juga yang ada banyak kasus yang satu tempat jadi viral terus jadi rusak. Iya, itu yang bahaya sekarang justru. Edukasinya sampai ke situ juga karena seharusnya. Iya, karena tadi inovasi dan sebagainya nggak ada. Awalnya bagus, banyak orang datang ke situ, tapi kemudian nggak ada inovasi, nggak ada apa-apa. Sementara yang lainnya muncul banyak, Iya. masih ditinggal. Betul. Itu tantangan kita. Iya. Oke, kita masih akan bahas tentang pariwisata di Solo Raya ini dan terbuka ya untuk nanti mungkin komen, kita bisa bahas lebih lanjut lain waktu. Kita akan jeda lagi dan tetap di sini di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Oke, terima kasih. Anda masih di Meja Bundar Solo Bicara Solo dan masih kita yang temani masih ngobrol tentang pariwisata Solo Raya. Tadi sempat disampaikan untuk edukasi itu ternyata nggak cuma yang punya tempat aja, Bang. Iya. Tapi yang orang datang tuh juga harus diedukasi supaya sama-sama menyenangkan, gitu Iya. kan? Supaya sama-sama aman, supaya sama-sama nyaman, gitu kan. Nah, mungkin kita lihat kita sekarang sedikit bergeser tentang transportasi. Iya. Kalau di Solo kan kalau untuk transportasi umum ini Mas, udah saya sebagai pengguna juga oke, gitu kan, BST, kemudian 18 dan lain-lain sudah oke gitu. Mas Yunus melihat ini? Saya kalau ada dinas, jadi misalnya ada kunjungan atau ada rapat dengan DPRD Jogja, itu kan dekat di area Malioboro itu, dekat stasiun. Saya naiknya KRL dari Palur. Oh iya, sekarang ada Palur. Ya, betul. Itu kan setiap jam ada itu. Iya. Saya tuh heran, ini kereta dari Palur segitu sampai Balapan udah berdiri semua. Wah, betul. Luar biasa. Saya betul. Dengerin mereka ngobrol itu. Ternyata ini mereka rombongan-rombongan. Mau kemana? Dolan. Dolannya kemana? Dolannya ke Jogja dan sekitarnya. Terus kemudian saya pernah dari Jakarta lewat naik kereta juga, tapi yang jurusan ke Malang. Itu ada serombongan orang pakai kaos itu. Ini kan nggak mungkin kalau penumpang biasa-biasa, kan mesti rombongan gitu kan. Saya dengerin gitu. Itu mereka ternyata juga dari berpariwisata di situ. Saya tanya, ngapa nggak bawa bis dari Malang? Ribet. Mendingan naik kereta. Turun di situ sewa mobil di Jogja. Lebih murah katanya gitu. Emang ada yang mengkoordinir? Ada. Jadi di Jogja itu memang ada persewaan-persewaan kayak gitu untuk memfasilitasi masyarakat kita yang mau berpariwisata naik kereta. Yang jauh-jauh naik kereta itu dia difasilitasi di situ. Terus pernah juga saya pulang dari kegiatan di Jogja jam 10 malam. Antrinya banyak itu. Saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda gitu. Dari mana, Dek? Nongkrong, Bang.
Rumahnya mana Solo? Loh, nongkrongnya kok jauh banget itu? Nongkrongnya jauh banget. Dia berangkatnya habis maghrib berangkat dari Solo, nongkrong aja di Jogja. Wedangan macam-macam Iya. gitu. Pulang naik kereta lagi jam 10 malam. Iya, ada terakhir. Iya, iya. Di Jogja. Dia ngapain saja? Transportasinya gimana? Naik motor. Iya, Ya, betul. sewa motor di situ. Iya. Ternyata di dekat-dekat stasiun itu udah banyak orang Iya. yang nawarin mau naik motor, mau naik apa gitu untuk kemana aja. Dan itu mudah dan juga apa ya istilahnya murah. Artinya mereka kalau cuma segitu daripada kita sewa mobil malah enakan gitu. Iya. Nah, kalau yang seperti itu misalnya disediakan di Solo. Saya nggak tahu nih, kayaknya belum ada ya. Belum ada nih. Selahnya kayaknya belum ada. Langsung Belum ada. dibidik Solo kayaknya Ya, belum ada. saya ngelihatnya di Solo kok belum ada ya. Anteng-anteng Iya. aja. Oh, nggak ada ya orang Jogja yang cerita mau wedangan di Solo. Kan Solo ini sebenarnya kan kulinernya Wah, kuliner oh, top banget. ngeri. Heeh. Mau jam berapa lah, gitu kan? Iya. Mau jam berapa saja ada gitu. Tapi kok nggak ada ya yang dari sana hanya sekedar ke Solo. Ribet di sana harus bawa mobil. Sementara sekarang perjalanan dari Jogja ke Solo habis Udah. 2,5 jam dan seterusnya. Kalau KRL itu pasti 1 jam nyampe, Iya, betul. gitu kan? Terus kalau mau ke Purworejo misalnya dia tinggal nyambung KRL. Iya. 8.000 sewa motor udah selesai. Dia bisa kemana-mana, bisa sampai Purworejo. Betul. Menikmati bacaan. Nah, yang kayak gitu misalnya di Solo gitu ya. Disiapin di Ini Solo. peluang nih ya. Peluang ini Peluang. untuk pelaku bisnis. Yang punya Belum, ini yang belum. punya apa motor-motor nggak kepake di rumah ya kan? Iya, Oh, iya. taruh di situ. Soalnya saya lihat memang betul dan itu betul Mas yang Mas Yunus bilang keluhan itu memang bukan 1 2 lagi Mas. Memang banyak. Seperti Mas Yunus bilang, kalau kami ke sana mesti naik ini, mau ke ini naik ini, bis ini, naik ini, nih. Bisnya ada Mas, tapi bagi mereka kan tidak ini ya. Iya, nggak Tidak luas. terlalu kena. Nggak Iya, luas tidak luas. kemana-mana gitu. Iya. Nah, terus mereka juga bilang, baru saya kepikiran juga, Bang, dan makanan-makanan enak di Solo itu, daerahnya yang didatang itu masuk nggak ada. Ini nggak ada. Terus saya pikir, saya juga baru kepikiran gitu loh. Nah, Iya, jadi, oh iya ya. Nah, terus ya sudah, tadi seperti Mas bilang, mana tahu ada yang mau stakeholder ya, stakeholder Solo. Ya, moga-moga juga ini didengar oleh PT KAI. Mungkin PT KAI bisa juga ya? dulu kerjasama sama mana. Iya. Nanti PT KAI. Kebanyakan sih masih ojek, kalaupun nggak ojek online, ojek yang Ojek pangkalan tuh ada. Iya, ojek pangkalan itu kan, tapi jarang ya yang mau nganter sampai. Oh iya. Iya. Jarang. Kalau sewa itu kan dia mau nongkrong di situ 5 jam apa Iya, berapa iya. kan suka-suka Lebih gitu, fleksibel, lebih ya. fleksibel, lebih santai, lebih ini nggak keburu-buru gitu. Wah. Dan di Jogja itu hotel-hotel itu juga sudah banyak yang nyiapin sepeda, Sepeda ya, itu. udah kayak di Bali. terus motor listrik. Iya. Kalau ada juga yang model skuter. Itu Sewa. kenapa juga di Solo nggak ada, Mas? Di Jogja betul itu. Iya. Ada. Udah Dia skuter. itu, iya. Jadi dia sewa ke hotel, udah pakai skuter mau kemana. Iya. Jadi dia stay-nya di situ, terus dia bisa keliling kemana-mana. Kalau sepeda sih mungkin ada, tapi satu daerah Oh, kawasan. ya, kalau itu Baruman. gitu Ya. kan Itu ada sudah ada sih, ya? ada Solo. Oh, Jadi siap, memang siap, wisata Pak. sepeda gitu kan. Tapi kalau bagus. untuk yang berkelanjutan sewa dalam jangka waktu sehari gitu kayak Nggak ada. belum. Ini mungkin jadi peluang ya. Iya. Tapi ini memang ada pergeseran ya Mas, dari misalnya mereka transportasi yang pribadi geser ke umum, ke transport umum, kemudian nyambung ini memang udah pergeseran. Ya, karena kalau transportasi umum kan dia terikat ya. Ya. Terikat oleh Jam. jam, terikat oleh macam-macam. Tapi kalau transportasi pribadi kebanyakan misalnya saya kasih contoh Solo Jogja itu bisa 2,5 jam. Iya. Tapi kalau pakai kereta 1 jam, Jam. sewa motor udah sampai kemana-mana. 1 jam itu kalau kereta sekarang kan hampir pasti. ya. Iya. Ketepatan waktunya luar biasa sekarang kereta kita KRL terutama itu luar biasa. Jadi dia waktunya lebih efisien, lebih enak dan nggak ribet di jalan, cuma tinggal di kereta gini Iya. gitu kan. Dingin lagi. Dingin lagi. Nah, gini sampai Solo lagi. Iya, betul. Mas, kenapa ya banyak tempat-tempat makan kuliner terkenal itu, apakah begitu juga di Solo Raya sekitarnya, yang masuk-masuk, Mas? Yang masuk-masuk itu dulu bahkan ada es masuk. Ya. Tapi nggak terlalu masuk tuh. Iya, tapi kan disebut es Iya, masuk. iya.
Terus kita dulu mau cari apa dulu di belakang penjara tuh ada rawon. Nah, itu ada sejarahnya nggak sih Mas itu atau gimana itu? Itu saya nggak tahu itu. Aduh, kalau saya nggak begitu saya. Begitu, iya. Cuman mungkin begini. Dulu memang dia rumahnya di situ aja gitu aja. Oh. Kalau kita kan rata-rata yang terkenal misalnya ini nyebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan untuk bicara Solo. Iya. Misalnya yang terkenal Mbak Lis itu apa? Selat Mbak Lis. Itu kan memang rumahnya di situ, ya Iya. gitu. Ya memang di kampung. Iya. Jadinya memang masuk-masuk. Jadi pengusaha kita itu di Solo rata-rata ya di rumahnya masing-masing. Tidak di tempat yang memang khusus untuk jualan. Jadi kalau tempat khusus untuk jualan kan pasti milih di jalan besar. Iya. Gitu. Nah tempat kita kan enggak, memang di rumahnya masing-masing. Kalau Gudeg Margoyudan ini, Iya. itu kan ya karena dia aduh kalau di kampungku kayak begini dia kan akhirnya dibawa keluar ke depan Iya. sekolahan Iya, itu. iya. Aslinya kan dia masuk di Iya, ke gang di dalam itu. gang itu juga gitu. Jadi rata-rata begitu. Tapi semakin lama memang place ini jadi nggak jadi Nggak representatif ya. representatif. Iya. Jadi Betul. mungkin semakin masuk semakin dicari malahan sekarang. Iya. Iya kan? Betul, karena saya juga yakin tadi seperti Mas bilang, jadi saya kepikiran orang yang sudah menjual masuk ke dalam itu pasti enak. Ya. Jadi dia yakin orang akan cari saya. Iya. Hebat juga ya di Solo ini ya. Jadi mungkin juga menjaga originalitas ya. original itu. Jadi orang-orang kan tidak hanya sekedar menikmati makannya. Iya. Ini bentuk aslinya kayak apa sih gitu kan bisa Iya. juga kan. Iya. Gudeg Margoyudan itu wah, orang merasakan cekernya macam-macam gitu kan enak gitu ya. Ini bikinnya di mana ya? Iya. Kayak apa ya aslinya dia masak gitu. Itu kan juga penting. Sehingga kalau sekarang ini misalnya di Karanganyar di arah Jatiyoso sana Jatipuro itu ada rumah makan ayam. Yang menarik apanya? Dapurnya. Di video dapurnya. Kenapa dapurnya, Mas? Pakai kuno, Kompor, pakai iya. ini, pakai kayu, Kayu. pakai kayu, pakai Pakai dandang, tungku yang dandang kuno. kuno, pakai tungkunya tunggu Oh, keren. kuno, itu tuh. Jadi orang makan di sana itu banyak yang prosesnya turun ya? lihat itu, Oke. makannya sebentar, makannya cuma sebentar, tapi lihat di situ banyak. Prosesnya. Nah itu yang menurut saya mungkin juga perlu kita anu lah. Artinya gini, Mbak Lis juga jangan dipaksa untuk keluar gitu. Keluar rumah. Tapi tapi bagaimana justru Aksesnya ke akses ke sana itu iya. diperbagus atau apa gitu. Kemudian masyarakat sekitarnya juga mungkin bisa mendapatkan benefit apa Iya. gitu ya. Sehingga menikmati ya, hasil dari keruwetan misalnya Iya. gitu. Iya. Tapi kalau dilihat ini kan kalau tadi Mas Yunus sempat cerita Napaktilas belum bisa jalan, tapi ketika kuliner pengen semakin ke dalam jalan nih Mas. Walaupun harus masuk-masuk bisa. Iya. Tapi kalau yang untuk wisata yang mungkin harus pakai mikir kan ya, atau melibatkan banyak pihak. Ya, wah, mungkin memang belum ini aja, belum diseriusi. Kalau kuliner ini kan sebenarnya mereka tertariknya kan awalnya memang di masakannya Iya, ya. iya. Oh, ini terkenal, Iya. enak pasti gitu. Tapi kan kemudian lama-kelamaan kan Semakin penasaran. penasaran gitu. Nah, ini yang rasa penasaran ini yang memang harus dibangun di sektor yang non kuliner Iya, ya, yang iya, kuliner iya. non kuliner apa yang harus dibangun, dikembangkan. Bisa ini ya. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Iya, iya. Wah, keren itu ya Mas ya. Jadi ya itu tadi ya dari Mbak Dinari bilang dari awal kreativitas itu sangat penting. Terus saya kira inovasi dan kita jangan pernah takut untuk Jadi kalau ngobrolin sebenarnya ya, ini untuk teman-teman yang nanti mau apa ya mengelola Surakarta misalnya atau Surakarta dan sekitarnya, sebenarnya kalau mau ngobrolin tentang bagaimana mengembangkan pariwisata atau konsep apapun, Iya. program apapun itu nggak usah diperbanyak rapat, Terus dibanyak ngobrol kayak gini. Oh. Iya. Iya kalau rapat. Jadi yang rapat kan serius gitu ya. Kalau ini langsung malah keluar nih. Kalau rapat itu yang keluar template itu. Iya emang rata-rata template ya betul. Ya, harusnya tadi masuk ke wedangan tuh Ke ya. wedangan. Sambil gibah, Nah, gitu. nah sebenarnya kalau kita ngerunut sejarah dulu ya, orang wedangan itu kan memang dari dulu kan tempat nongkrong. Tempat nongkrong ya. Nongkrong, ngobrol, membahas apa saja di Iya. situ. Gitu. Iya. Bahkan banyak ide-ide kreatif atau konsep-konsep pembangunan yang dilakukan oleh Pak Lurah dan sebagainya atau tokoh-tokoh dulu itu berasalnya Dari situ, wedangan ngobrol itu ya. situ. Oh iya ya. Oh kita gak kepikiran ya Iya. ini gitu itu. Nah sekarang kan mungkin udah jenuh ngobrolnya yang gitu, ngobrolnya yang gibah-gibah itu aja.
Padahal harusnya itu lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Ini tadi kita baru ini sudah keluar transportasi sewa, Iya. terus ada course. Iya. Sebenarnya banyak yang Banyak. bisa digali. Banyak, dari bisa. baru 3 kepala kita. Iya. Mas. Iya. Jadi kalau nyusun rapat itu kan ya, sering dikritik oleh Mas Sabto itu, kan bimtek, karena template-nya keluarnya bimtek. Iya. Gitu. Bimtek itu yang isi harus itu, harus ini gitu. Padahal kan tidak kepikiran kalau misalnya short course. Iya. Iya. Ya, tentang bagaimana membangun sumber daya alam sebagai pusat pariwisata. Narasumbernya siapa ya? Narasumbernya ya Pak Lurahnya di Lokasi. Kongo itu Lokasi. yang menghasilkan 14 Iya, miliar iya, per itu. tahun itu jadi narasumber. Iya. Betul. Dia punya pengalaman Iya, sudah iya. jelas. Itu Kiat-kiatnya katanya apa? BUMDes di tangan orang yang tepat, Tepat. menjadikan seperti ini. Iya. Gitu. Itu kan bisa Iya. dicontoh yang lain, Mas. Ya, ya banyak. Sekarang kan kalau di BUMDes kita itu ada sekitar 5.000. 5.000 apa, Mas? 5.000 BUMDes se-Jawa Tengah. Wah, Dari itu- banyak dong. Jadi 7.800-an desa. Wah, itu untuk Berarti masing-masing tuh punya ya? Punya, cuman Hebat. tadi, Bang. Berkembang Cuman tadi tidaknya. ya kebanyakan masih yang tadi karena ini waduh ini ada stimulan dari pemerintah kalau nggak diambil Emang. bikinnya salah-salah dulu. masalah ya. Nah, yang maju ini yang maju itu yang punya potensi sekarang sudah berkembang menghasilkan sesuatu itu sekitar 600-an BUMDes. 10% aja. Ya, belum yang desa wisata. Desa wisata banyak juga yang sudah berhasil. Cuman memang pendapatannya tidak wow, Fantastis yang itu. sefantastis yang itu. Kongo itu. Jadi sebenarnya tiap daerah tuh punya potensi, cuma tidak tergali dengan baik. Jadi konsepnya itu dulu kita membangun dari desa. Makanya kemudian desa diberi otonomi untuk mengembangkan sumber dayanya, kawasannya. Di sektor pariwisata di backup lah, di stimulan dari dana desa, desa wisata. Yang di BUMDes dikembangkan dari dana penguatan BUMDes dan seterusnya. Belum yang dana desa. Yang dana desa kan masih miliaran juga yang bisa ke sana. Itu sebenarnya konsepnya ke situ. Cuman ya itu tadi merintis itu ya karena belum ada apa-apa nggak banyak yang tertarik. Tapi ketika nanti sudah berhasil, Rebutan. banyak orang yang berebut untuk mengelola. Kalau sudah berhasil. Iya. Pas awal pengawalannya gimana sih, Mas? Enggak atau kurang atau dari desanya sendiri yang mungkin kurang inovatif atau dari pengawalannya yang kurang? Kalau kita belajar dari Ponggok ya, Iya. saya pernah ke sana gitu untuk melihat apa sih yang menyebabkan dia sukses. Pertama memang ketepatan memilih usahanya. Kemudian yang kedua komitmen. Komitmen Antar mereka itu ya. iya, komitmen perangkat desa, kepala desa beserta seluruh pengelola BUMDesnya. Dia berkomitmen betul bagaimana ini harus menjadi BUMDes yang sukses. Iya. Nah, kemudian inovasi. Kan di sana ada tidak hanya itu kan di sana kan tidak hanya kolam renang, tidak hanya itu ada selam, ada macam-macam itu. Ya, yang selamnya tuh saya potong sedikit, Mas. Selamnya kalau tidak salah yang pertama di Indonesia yang foto ada Vespa di bawah itu, Mas. Nah, Iya. ya itu memang bagus. inovasi gitu kan. Iya. Nah, itu yang menarik. Yang kemudian menurut saya itu menjadi komitmen itu menjadi salah satu kunci, ya, salah satu kunci. Nah, yang tidak berkomitmen yang bagaimana ya? Tidak berkomitmen ya, ngapain aku juga nggak dapat gaji, cuma gini. Iya. Atau wah ini peluang nih, ini akhirnya menyimpang. Itu yang tidak berkomitmen. Mas. Iya. Tapi kata kunci yang paling ini memang komitmen. Komitmen ya. Nah, kalau di Klaten ini yang di Polandarjo itu ya, itu rata-rata di wilayah Polandarjo, Kecamatan Polandarjo. Karena memang di sana umbulnya banyak. Iya. Umbulnya banyak. Itu kan tidak apa ya, dia berhasil kayak gitu kan bukan sekarang 1 tahun 2 tahun ini, Iya. tapi udah lama itu. Iya. Artinya apa? Ketika di tempat yang lain juga muncul apa ya, Sesuatu destinasi yang wisata sama. yang sama, di sana tetap jalan, tetap memberikan pendapatan yang tinggi gitu. Iya. Karena tadi ada inovasi. Iya. Ada lagi loh, nah, gitu kan? Iya. Ada lagi Iya, loh. dan Oh iya. tambah terus ya. Iya. Iya. Kan orang-orang kita kan sukanya gitu. Iya. Itu masih dalam satu kawasan ya, Mas? Satu kawasan. Oh.
Ada beberapa desa tapi Iya. di Polangerjo Soalnya itu. selalu ada yang baru dan yang ditawarkan beda. Beda. Gitu, ya kan? Iya. Itu tuh jadi Betul. satu kelebihan ya dari mereka ya. Oke, tepat usahanya karena dia tahu potensi daerahnya, Daerahnya. komitmen Komitmen yang yang kuat, pasti. iya. Pas saya baca THR 400.000 per kakak, wah keren itu ya. Dan masih akan bertambah Pak. Iya, Akan betul. bertambah. Terus tadi yang Mas Yunus bilang sempat satu keluarga satu Satu sarjana itu keren Itu banget juga itu mungkin ide. bisa ditambah lagi ya. Iya, itu mungkin di daerah-daerah lain juga bisa ditiru. Kenapa? Itu kan juga untuk daerah di situ kan akan merasa bangga juga, dan mereka juga mestinya kalau mereka punya komitmen yang tinggi dan merasa memiliki desa itu, mestinya semakin bagus dia Ya. ini. Anak saya sarjana, sementara sekarang sekolah kan biayanya nggak kayak zaman kita, Mas. Iya. Sekarang yang negeri jadi mahal, yang swasta mau mahal ketakutan, karena orang pasti mahal milihnya yang negeri. Iya. Gitu. Jadi bagus itu ide itu. Sudah berapa lama itu Mas jalannya? Ada sekitar 3 tahun. Dan Wah, hebat. 4-5 tahun terakhir ya. Iya. Itu sudah mulai jalan. Jadi sebenarnya tadi saya di awal sampaikan konsepnya itu adalah bagaimana mengembangkan desa, mengembangkan perekonomian dari desa. Iya. Supaya apa? Supaya desa ini bisa mandiri dalam banyak hal. Termasuk tadi orang miskin ditangani desa dan sebagainya. Nah, kalau ini sayangnya apa ya? Kalau menurut saya mungkin perlu kita banyak sampaikan ya, bahwa ada desa yang mampu mengelola sumber daya alamnya dengan sebegitu baik. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan rakyatnya. Iya, masyarakat. Nah, pesan yang ingin kita sampaikan adalah masyarakat dimanapun desanya, ayo gali potensimu masing-masing gitu. Iya. Terus bareng-bareng kita kelola. Iya. Insya Allah kalau ini hasilnya bagus, nanti akan ke rakyat juga, Iya. akan ke masyarakat juga. Seperti yang terjadi di sana. Iya. Ada tunjangan hari raya, Iya. kemudian ada anak-anak fakir miskinnya disantunin, Oh. ada apa yang mengembangkan usaha difasilitasi. Iya. Agar dia punya modal untuk usaha, yang nggak sekolah disekolahin. Ah, itu keren. Wah, itu nanti kalau desa kayak gitu semua, negara ini nggak usah Wah, mikir. nggak usah mikir. Ya, itu udah nggak mikir negara udah. Iya. Oke. Jadi memang harus saling terkait. Dimulai dulu dari masyarakatnya, kemudian membangun bersama, pasti akan bisa diwujudkan. Iya. Siap. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya untuk Meja Bundar Solo Bicara Solo. Kami akan segera kembali. Ya, masih di Meja Bundar Solo Bicara Bicara Solo. Solo. Bang Potan, Dinari, dan masih Mas Yunus Ya. bahas tentang pariwisata Solo ya. Tambah panas. Tambah seru ya. Seru. Banyak ternyata yang. Ternyata ya, Iya, ketika iya. digali ternyata Iya. banyak sekali ya. Bang, tadi sempat Bang Potan cerita sebuah foto Iya. di satu tempat yang sebenarnya biasa gitu ya, tapi menjadi luar biasa karena inovasinya. Bisa Iya. ceritain dong tadi? Ya, kebetulan saya keponakan saya di Jakarta, saudara di Jakarta, tiba-tiba dalam WA group, kami punya WA group ya dari kami. Ini kok ada foto di dalam air ada Vespa di mana? Di luar negeri deh. Saya menganggap itu di luar negeri. Iya. Kebetulan ponakan saya ini kerja di salah satu bank pemerintah yang sering juga masih muda di Tugas keluar. Di mana ini kamu? Maaf ya udah tuh Om ya. Oh, udah. Itu kami tapi saya nggak sempat mampir. Itu di Klaten katanya. Di Umbul Ponggok. Ya saya terbingung-bingung Mas. Terus habis itu menyebar ya foto itu. Akhirnya keluarga-keluarga kami juga jadi banyak Mas. Termasuk saya sendiri datang untuk membuktikan. Ternyata ada. Dan ternyata untuk berfoto di situ pun bayar loh Mas. Iya. Jadi mereka sangat ini ya. Dan saya kira kan juga tidak bisa foto-foto apa yang sembarangan gitu loh. Terus saya pikir kekuatan inovasi apa namanya kreasi, terus kreativitas itu penting. Ya mungkin juga kayak itu satu. Terus saya lihat dulu juga ada orang naik sepeda itu loh Mas, yang di tali satu itu. Iya, Itu juga kan sempat viral itu. Nah, jadi saya kira kalau ada membuka satu pariwisata sesuatu yang inovasi. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi ada di Jogja, di Solo, di 2 tempat. Itu sebetulnya yang dijual makanannya adalah storytellingnya. Saya nggak usah bela, tapi pokoknya ya di Keraton
satu di Mangkunegaran, satu di Jogja. Iya. Ya. Itu begitu kita makan di situ, ini makanan dari raja sekian, ini diambil dari hati ayam yang enak, terus ini tehnya diambil yang terbaik dari mana Mas? Kemuning. Yang Kemuning. Jadi yang dijual Ceritanya. storytelling ya ceritanya. Jadi cuman saya mikir kalau baca nggak di Jogja, nggak di Solo, kok rajanya makannya dikit-dikit ya. Pertama gitu, tapi ternyata sekali makan tuh memang banyak Mas ya. Ada ini, ada ini. Nah, terus saya kira storytelling itu ya penting, kayak tadi Mas Yunus bilang kan, kadang-kadang kita datang sini habis itu nggak ada cerita. Iya. Nah, sebetulnya kan orang sekarang, kalau aku lihat orang sekarang itu pengen tahu apa sih kelebihannya. Oh iya, ini makanan raja, ini dari ini. Ya, kita nggak tahu benar apa tidak kan, tapi Iya, kan iya. storytelling itu penting. Jadi dengan adanya sesuatu inovasi-inovasi yang baru, saya kira bisa ini. Kayak yang di Solo saya lihat sekarang jadi booming tuh. Iya. Saya tiap ada teman mintanya ke sana, cuman kan nggak bisa langsung. Iya, harus. Kita kan harus reservasi dulu. Hmm. Itu kalau di Jogja masih bisa. Gitu. Gitu. Ini Jadi kan kekuatan promo ya, walaupun kekuatan promo. Ya, tadi kan cuman artinya kan begini, cuman dari sebuah foto, foto, ya. Iya, itu kita bisa mempopulerkan semua. semuanya. Tapi juga harus hati-hati, jangan sampai juga kita bikin, ini era digital ya, Iya. orang bikin promo sebagus-bagusnya, Oh, Sampai sana sampai di sana, zong. itu ada, tapi saya nggak mau cerita. Ya, Iya, itu ada. Itu ada. Jangan. Itu ada, betul Mas. ya. Betul. Itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita sekarang ini kalau mau mempromosikan pariwisata, Iya. terbuka peluang sangat lebar dengan era digital. Ya. Tapi itu harus dimanfaatkan dengan dan era digital kita itu kan tidak hanya sekedar foto, Ya. dia bisa tulisan, bisa Iya. voice Sekarang ya. vlog. Iya. Dia bisa ngomong macam-macam cerita dan sebagainya yang membuat orang kemudian menjadi tertarik untuk apaan sih, bener nggak sih minimal gitu kan, Iya. kayak gitu tuh bener nggak sih gini. Oh masa Pembuktian sih? ya, pembuktian. harus Iya, ada. dia tertarik untuk membuktikan. Itu yang dan Solo menurut saya Solo Raya ini ya jadi 6 kabupaten, 6 kabupaten satu kota ini itu bisa menjadi satu tempat kolaborasi yang luar biasa. Komandannya bisa di kota Solo, ya kan? Wali kota Solo siapapun nanti jadi komandannya, ayo bareng-bareng nih. Iya. Aku nggarap ininya, kamu nggarap ininya, ini nggarap ininya. Iya. Iya. Ya, digitalisasinya bagaimana dan seterusnya. Ini luar biasa. Tadi saya sempat cerita yang saya sempat ada tugas ke Uzbek ya. Uzbekistan. Di Uzbek itu saya mengunjungi 3 kota. Di Tashkent yang sekarang jadi ibu kotanya Uzbek, Iya. kemudian di Samarkand. Iya. Samarkand ini kita punya banyak mahasiswa pariwisata. Oh, Jadi anak-anak mahasiswa kita rasakan mereka membuka beasiswa anak-anak Indonesia untuk sekolah pariwisata di sana. Yang dipelajarin apa? Sejarah perkembangan Islam di Uzbekistan. Uzbekistan. Targetnya apa? Mereka bisa cerita ke Orang dari orang-orang Indonesia yang marketnya luar biasa. Ya. Itu. Jadi dia promonya Wah. bisa Jadi begitu. Dia mendidik mahasiswa, tapi mahasiswa ini nanti dia ditarget, dia punya benefit yang nanti Pangsa pasar Iya. sendiri ya. harus dibawa. Agen juga lah ke situ. Akhirnya dia jadi agen Iya. juga gitu. Terus kemudian memang di Samarkand ini ada objek wisata yang sangat besar yang sedang dikembangkan. Dulunya nggak terkenal gitu, tapi sekarang sudah dikembangkan. Itu makam Imam Imam Bukhari. Bukhari. Ya. Ada museumnya, ada buku-bukunya, kemudian di sini ada komplek masjid, ada makam, semuanya komplit di situ. Iya. Gede banget. Gede banget. Kalau kita ngobrol dengan mereka, apa target market mereka? Mereka pengen meraih pasar orang umroh. Jadi orang umroh itu, ketika umroh, wisatanya ke Turki atau jangan ke Turki aja dong. Kan cuma 4 jam Iya. dari Istanbul ke Iya. Tashkent misalnya, atau ke Samarkand. Ya, mau ambil itu. Oh, oke. Karena dia tahu betul orang Indonesia itu suka banget dengan Religi. wisata Wisata religi. religi. Kalau mereka menamakan halal tourism. Oh, halal tourism. Halal tourism itu di sana. Nah, kemudian di satu lagi Jakarta di Bukhara. Bukhara ini tempat dulu konon ceritanya ilmuwan-ilmuwan nongkrong di situ ngobrol. Di situ. Itu banyak banget peninggalan zaman kuno.
yang hanya berupa batu gitu. Tapi di situ ada ceritanya. Oke, mungkin tinggal sedikit ya Mas peninggalan, tapi ceritanya Ada ceritanya, mahal. ada Ceritanya cerita. yang mahal. Jadi kalau kita yang nggak ngerti datang, ngapain batu kayak begini? Oh ternyata ini batu ini dulu para imam kalau mau naik ke mimbar lewat itu. pakainya itu, misalnya gitu. gitu. Oh ini menara apaan? Oh ini menara tempat azan misalnya. Ini kok ada meja kayak batu-batu tersusun kayak meja. Oh ini dulu tempat diskusi. Para ilmuwan itu diskusi ngobrol di situ. Itu ada ceritanya. Ya, Jadi yang menarik datang ke di situ situ. ya. Saya pernah heran gitu ya. Kalau ini ada patung. Pernah dengar Nazaruddin Huza? Oh tahu, ya. Ada patung kayak gini. Saya kulik-kulik. Oh, ini Nazaruddin. Ternyata itu setelah saya baca, oh ini ada di sebelahan ini ada cerita. Oh ini itu yang cuman patung naik keledai itu. Iya. Yang lihat banyak banget itu. Orang lihat di situ. Oh ini dulu ini ada Amir Temur yang Genghis Khan dan penakluk Genghis Khan dan macam-macam itu. Itu ada semua diceritakan di situ. Sejarahnya ada, peninggalannya ada. Dan kota kunonya ini bener-bener orang datang ke situ ketika saya ngobrol, saya nanya gitu ya. Itu jawabannya tertarik membaca. Jadi tertarik apa sih Bukhara kok kota kuno gitu. Dia pelajari, ternyata saya googling itu ada semua di situ. Kenapa dia ada gitu? Tapi bangunan-bangunannya itu bersih Mas, terawat ya walaupun Terawat sisa-sisa. karena itu sudah menjadi apa ya, yang UNESCO itu apa? Cagar Oh, budaya cagar yang budaya, ya, ya. kayak Borobudur, Ah. itu udah masuk di itu. Jadi Oh. sangat terawat, sangat terawat, sangat terawat. Kemudian itu masih ini termasuk bagaimana dulu orang membuat senjata itu masih ada semua. Tungku apa ya? Kalau di sini pandai besinya Iya, itu pandai besinya. masih ada. Terus main kan yang di sana kan ada yang terkenal itu main boneka kayak wayang wayang. itu. Benar. Itu juga masih ada semua masih ada. Dan semua ketika satu tempat itu dikunjungi pasti ada orang yang Guide-nya yang ini. kayaknya nyeritain. Ini dulu begini. Jadi kita datang ke situ itu nggak hanya sekedar Ngelihat-ngelihat apa, gitu ya ya. apa. Berarti bisa banget dong. Kita banyak sekali kan seperti Yang itu, Mas. dicerita itu Yang baru banyak. diceritain Banyak, kan, kayak gini. banyak, Kita, banyak. kalau kita balik ke sini, mungkin SDM lebih ke SDM lagi ya Mas. SDM-nya yang kurang tertarik untuk itu. Mungkin anak mudanya. Kalau tadi kan ada embel-embel datang ke sini sekolah pariwisata mendatangkan Iya. itu kan bisa kolaborasi berarti ya. Iya. Iya. Bisa. Ya cuman apa ya? Kalau di kita ini kan yang tadi ya menjelaskan tentang apa sih sesungguhnya yang unik di pariwisata kita itu ya nggak ada. Iya. Iya. Misalnya kita dolan ke tadi saya lihat Pablengan. Iya. Pablengan itu ya yang penjaganya ya penjaga biasa aja. Kalau datang ke situ ya cuman lihat ini ada umbul 1, umbul 2, umbul nggak ada ini. Tapi kalau misalnya di situ ada orang yang ini Pincasnya. ini tentang Raden Mas Said, tentang ini dan sebagainya gitu mungkin orang. Dan ketika orang tahu gitu, dia akan cerita ketika Iya. ketemu dengan Tanjung Balai. Wah, ternyata di sana itu ini loh. Ternyata ini loh. Nah, itu kan penting. Iya. Yang Untuk sekarang anak muda itu Mas. jangan sampai kemudian orang ke sana, ngapain di sana Ngapain, Pablengan? iya. Ah, cuman Iya. umbul aja enggak ini masih bagusan di Klaten. Lari lagi ke sana ya. Ya, tapi Klaten nggak ada sejarahnya kan? Kalau di Iya. ini kan ada sejarahnya. Iya. Yang beda, yang dijual kan sebenarnya beda. Iya. Sebenarnya banyak potensi itu. Sebetulnya banyak potensi. Aku jadi teringat juga, Mas. Saya dari tahun 80 dari Solo, tapi saya baru tahu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahwa pendiri Solo itu Ki Ageng Solo itu kan di Keraton Kesunanan. Saya ke sana, Mas. Yang saya kaget, di situ kan ada makamnya ada 4 apa 3 gitu ya di Mloyo Suman itu di makam. Itu ada makam Nyi Sumedang. Nyai Sumedang. Ini siapa ini? Itu juga, tapi ya sebetulnya kalau itu diceritakan, saya dapat kecil tapi tidak diceritakan semua. Itu ternyata prajurit wanita dari Sumedang. Tapi ngapain dia ada di Makamnya di situ. di makam itu, di makam Ki Ageng Solo ya. Nah, itu kok ada di situ. Nah, itu sebetulnya suatu cerita yang enak kayak tadi Mas. Tapi ya sudah saya datang itu, oh iya ini prajurit wanita dari Sumedang datang ke sini. Tapi kenapa datang itu enggak? Ya mungkin kita perlu juga Iya, belajar dari ya kayak Uzbekistan diceritakan semua. Mas Yunus tadi bilang hanya seonggok batu
Apa? Oh, imam naik ke masjid. Itu kan mungkin kalau dia bilang saya datang ke situ ini Songgok Batu. Dulu ada imam ya. Udah habis, tapi kan diceritakan ini ibadah. Ya. Nah, itu yang kita kurang mungkin ya. Iya. Kita mesti mendidik para anak-anak muda Belajar dari itu. yang untuk menceritakan sesuatu itu. Sejarah. Gimana, ada upaya ke situ nggak nih? Ada upaya. Kayaknya udah belum. udah semakin ngerutut ya. Kayaknya belum. Jadi itu yang jadi tantangan Iya, kita iya. ya, jadi tantangan kita semua. Mungkin begini, Dinas Pariwisata kita kan salah satu yang harus digarap mungkin ya, Iya. ngumpulin anak-anak kampus misalnya atau anak-anak SMA, iya. ngobrol lah kita dengan mereka, Iya, iya. ngasih tahu Iya. potensi pariwisata, biar mereka bercerita. Kalau dulu waktu saya masih di staf ahli di PRRI itu di Komisi 10 ada di pariwisata itu ada yang namanya pariwisata Gustu Kampus. Oh, pariwisata Gustu Gustu Kampus. Kampus. Jadi itu Kementerian Pariwisata datang ke kampus ngobrolin tentang Potensi-potensi gitu. potensi-potensi pariwisata. Sebenarnya targetnya bagaimana agar mahasiswa ini juga bisa menyampaikan itu. Cuman kan kemasannya tadi yang saya sebut, kemasannya itu kemasan template. Ya. Jadi dengerin ya cuman kayak dengerin orang mata pelajaran, Iya, bukan Iya, mendengarkan bisa. cerita. Iya. Mestinya kan itu, dari mestinya situ kan di ya. situ orang kumpulin, ayo dengerin yuk, Iya. gini kan Iya, gitu. Kita betul. Iya, ngobrol, apa ada sih bang ini? Oh enggak, itu gini kan gitu. Iya. Ini orang kayak ngejar, ini kita punya potensi banget. Orang kayak kuliah, jadi akhirnya Nggak tertarik. enggak tertarik. Iya. Kurang inilah, kurang wow gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya idenya bagus ya, Iya. cuman harus kemudian metodologinya yang harus Itu masih ada Mas Masih sekarang? ya? masih ada sampai sekarang masih ada. Oh. Gustu Kan Kampus. mereka bisa jadi agen tuh kan. Saya pernah Agen. sekali ke UNS waktu itu yang ikut itu dari Fakultas Budaya. Oh, ada Fakultas Budaya kita Ya, ada. Fakultas Budaya. Iya. Saya ada teman waktu itu yang itu Mas Tommy, tapi sekarang udah pensiun di kantor pusat. Ini dari Komisi 10 dulu dari Kementerian Pariwisata. Ada, itu ada. Oke, jadi Oke. tuh viralnya dari hal sepele bisa jadi luar biasa tadi kan. Iya. Oke, baik Mas, untuk wisata yang tadi kita sampaikan kan dari kreativitas, inovasi, kemudian komitmen. Nah ini yang sebagai closing statement kita nih, Mas Yunus, apa yang bisa dimaksimalkan atau optimalkan supaya wisata ini bisa terus berkembang, menggurita, dan Ya. benar-benar dimanfaatkan dengan baik ya. Ya, jadi dunia kita sudah harus berpikir tentang bagaimana tidak lagi sekarang ini kita berkutat pada bagaimana membuat orang berkunjung ke satu tempat. Tetapi bagaimana membuat orang stay lebih lama di satu tempat. Oh, oke, jadi Ya. waktu untuk tinggalnya ya Mas ya? Ya, waktu tinggalnya diperlama nih. Iya. Iya. Ini kalau kita masih sibuk ngurusin gimana dia bisa datang ke sini, gimana datang ke sini, udah agak telat. Iya. Tapi bukan berarti kemudian mubazir ya. Iya. Tetap harus kita Di-explore, upayakan ya. secepatnya. Bagaimana agar tadi yang kita bahas tadi fasilitas termasuk ya tadi fasilitas penunjang Iya. bisa mobile kemana-mana dan seterusnya itu tersedia sehingga orang datang. Nah kemudian kita jangan berhenti di situ, tapi bagaimana membuat mereka betah di sini, stay-nya agak lebih Setelah lama. datang ngapain? Ya, Iya. stay-nya agak lebih lama. Ngobrolnya agak lebih lama, makannya di sini agak lebih lama, nginepnya agak lebih lama, nyewa motornya agak lebih lebih lama. lama. Iya. Sehingga Iya. kita dapat benefit ekonomi yang Bagus. bagus. Iya. Itu yang harus segera kita pikirkan. Kemudian yang kedua, eranya kan era digital. Iya. Kita bisa banyak belajar di situ, Iya. bisa banyak tukar pikiran dengan teman-teman yang lain yang memiliki usaha yang sama. Saya kira harus dimanfaatkan ya, harus dimanfaatkan. Tidak hanya untuk promosi, tapi juga untuk belajar. Dan yang tidak kalah penting tadi, anak-anak kita. Iya. Anak-anak kita harus kita edukasi supaya mereka punya kepedulian pariwisataku masa depan. Masa depan. Iya. Iya. Wah, ini Berpotensi. bagus sih Iya. tagline-nya. Pariwisataku masa depanku. Kalau desaku nanti mampu menghasilkan uang yang banyak, aku bisa sekolah lebih tinggi. Ya, kan gitu Iya, tadi. betul. Ya Iya, kan? betul. Ada success story yang bisa Iya. kita kulik tadi ya, yang sempat kita bahas bahwa ketika desa menghasilkan pendapatan yang cukup besar dari sektor pariwisata,
dia bisa nyekolahin kita kok. Iya. Gitu. Masa depan kita ada di sana. Siap. Bisa di cover semua kan tadi ya? Iya. Bisa, Iya. kesehatan Iya. bisa. Iya, siap. Oke. Baik, Bang Wotan. Ada yang tambah? Wah, saya tadi yaitu para wisata Pariwisataku masa masa depanku. depanku. Jadi ya intinya kalau mau melaksanakan itu yang tadi ya komitmen, Iya. inovasi kreatif ya. Semuanya Saya harus setuju harus tuh. saling Ah, mendukung di sinergi situ. ya. Sinergi di Sinergi, situ. ya. Ya, dan sinergi ini pastinya tidak hanya dalam intern desa atau satu potensi wisata aja, tapi kita bicara tentang Solo. Solo segi Solo, ya, ya. Solo dan siapa yang akan jadi leadernya atau apa yang akan dimunculkan itu nanti akan kolaborasi dari Iya. semua yang ada di sini. Baik, apa yang sudah kita bicarakan mudah-mudahan menginspirasi, Amin. mudah-mudahan jadi hal-hal yang baru atau mungkin kalau sudah ada bisa lebih ditingkatkan. Iya, ya. siap. Baik, Mas Yunus terima kasih sudah Ya, hadir. makasih. Terima kasih, Semoga terima kasih. terus bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Feedbacknya terutama ngobrolnya. kalau Iya, saya. iya, siap. Baik, saya Dinari Wibowo Dan saya Potan Rambe, undur diri dari meja bundar. Solo bicara bicara Solo.